sekarang ya. Sebentar saya cek dulu. Oh ya, alhamdulillah. Jadi harus bagaimana sekarang? Maka yang pertama sekali kita harus mulai sadar kalau sudah mulai kering ya sholat. Biasanya nurun ya, biasanya sholat berjamaah di masjid. Datang lebih awal, biasanya begitu. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, menunggu azan. Kemudian sholat cari saf yang paling utama. Nih kalau iman lagi kuat begini nih. Lelaki ya, cari saf yang paling utama. Sesudah selesai sholat, zikirnya lengkap. Kemudian sholat rawatibnya lengkap. Nah ini lagi kuat iman begini. Tahajudnya bagus. Mau saum Senin Kemis atau saum sunnah atau saum Daud, ngajinya enggak mau lepas dari Quran. Kalau kuat iman, biasanya ibadahnya bagus dan hatinya tenang, ajeg. Doa itu nikmat, ya Allah, nikmat, nikmat, nikmat ya. Banyak zikrullahnya. Nah ini lagi kuat iman, cirinya ajeg aja, tenang, ngadepin hidup ini enggak goyang-goyang. Premeh maksiat, nanti ke masjid juga mulai datangnya telat. Yang biasanya sebelum azan, nanti datang ke masjid sesudah azan atau sedang azan. Lama-lama datangnya pas qomat dan tidak merasa bersalah, hilang tuh tahiyatul masjid, hilang qoblanya ya. Nanti habis sholat itu tiba-tiba lebih sibuk pegang HP wiridnya tuh, pakai jempol. Ringkas subhanallah walhamdulillah itu jadi enggak nikmat. Terus doanya juga makin dikit. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Kalau bisa nebeng. Kamu lagi doa amin 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 beres. Lama-lama sholat sunnahnya hilang. Yang tadinya bagus jadi gesit asal aja ada. Lama-lama habis sholat itu tidak mau telat 2 kali datang. Dia telat pulang duluan, pasti ada aja keinginan untuk keluar dari masjid. Lama-lama sholatnya malas ke masjid, di musola atau di kantor di mana, tidak mau melangkah lagi ke masjid. Lama-lama makin telat sholatnya. Ini ciri-ciri iman makin turun ya. Tidak lagi senang berjamaah, sholatnya sendirian, udah sendirian telat. Udah musibah lah. Itu tahajud bakal hilang. Kalau sholat sudah ditelat-telat, tahajud hilang. Ngaji juga malas, WA saja terus, YouTube saja terus. Kemudian doa basa-basi, udah lewat doa itu. Zikir jarang. Kalau sudah begini kering, gampang emosi, gampang tersinggung, marah-marah, ruwet. Hidup itu tidak tenang. Inilah musibah. Jadi harus bagaimana? Tetapkan hati ini dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya tidak dicabut. Surat apa itu, Dek? Al-Imran ayat 8. Coba dibacakan lebih lengkap. Jangan main-main ya. Rasulullah tuh selalu berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Allah balikan hati sudah habis kita ini. Jangan sampai dicabut nikmat iman sesudah Allah memberikan hidayah ini. Doa apalagi? Berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Dari lemah. Lemah itu dia ingin tapi tidak berdaya. Kalau malas, dia mampu tapi tidak semangat. Bisa dipahami hadirin?
ada lemah, ada malas. Kita harus berlindung kepada Allah dari sifat lemah dan malas. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari malas dan lemah dan malas. Azwa kasal. Lemah, kita tidak berdaya, kita ingin tapi enggak mampu. Nah, Allah lah yang memberikan kemampuan kita. Malas, kita mampu tapi enggak semangat. Padahal sanggup tahajud, tapi enggak semangat tahajud. Sanggup ngaji. Nah, ini malas namanya. Apalagi obatnya kalau kita sudah mulai futur, ya sekuat tenaga bentengi diri dari maksiat. Mulai godul basor, tundukkan pandangan. Tidak. Paksakan untuk tidak lihat yang diharamkan. Kemudian kurangi bicara. Telinga juga jaga dari apa yang tidak manfaat. Ganti mata, paksakan melihat yang disukai Allah. Baca Quran lebih banyak. Pokoknya Allahumma paksa diriku. Harus dipaksakan karena nafsu itu maunya malas aja. Tahajud, paksakan. Kalau sudah mulai turun kan nanti biasanya 11 rakaat turun jadi 7 ya, turun jadi 2, nanti witir aja, itu udah ciri-ciri, itu udah musibah ya. Yang biasanya jam 2:30 jadi jam 3, 3:30, nanti 4 kurang 1/4 jadi pas jam 4, nanti hilang itu tahajud. Hati-hati, ketemu orang itu ya, kalau tidak hati-hati kecenderungannya jadi dosa. Hadirin, ada macam-macam jenis dosa kalau ketemu, tapi kita tetap harus ketemu yang memang perlu ketemu, tapi yang tidak perlu ketemu ya tidak usah ketemu. Kalau niatnya dakwah, silaturahim, mencari ilmu, yang memang harus ketemu orang, nolong orang, ketemu, tapi ya jaga diri. Kalau tidak ada perlu-perlunya, tahan aja diri. Kalaupun ketemu, tidak usah banyak bicara, kecuali yakin perkataan ini manfaat. Lebih banyak menyimak, tafakur. Apalagi sesudah kita menahan diri, ya paksakan diri untuk bisa baca Quran lebih banyak. Bunyikan HP-nya Quran terus ya. Yang kira-kira ngaco-ngaco delete. Kalau di HP kan gampang lihat seseorang buka apa saja, kan di historinya ada ya. Kalau pas kebuka yang jorang-jorang itu nanti kebuka terus. Nah, usahakan di mana kita rusak, di sana kita jauhi. Bunyikan terus HP-nya ayat Quran supaya kita malu kalau baca Quran lihat yang ngaco ya. Kalau punya HP terus bunyikan murotal Quran. YouTube-nya cari yang jadi ilmu, yang manfaat, yang bisa jadi belajar. Lalu pilih teman-teman yang soleh-soleh sekarang. Cari yang baik-baik, yang bisa mengingatkan kita, yang berani mengatakan tidak kepada kita. Berani mengatakan tidak gimana? Ya kalau kita ngajak kamu tidak, enggak mau. Jangan, kita harus punya teman yang, kamu jangan lakukan itu. Harus punya teman yang berani mengatakan tidak, yang menolak, yang mencegah. Jangan teman-teman yang hanya mendukung terus, walaupun maksiat dia mendukung. Jangan, saya tidak mau. Itu perkataan baik, hadirin. Istri solehah itu bukan istri yang selalu nurut dengan apa yang diingini suami. Kalau yang baik nurut, tapi yang tidak harus berani mengatakan tidak. Ini salah, saya tidak mau. Tentu saja dengan cara yang bijaksana ya. Nah begitulah rekan-rekan, doa dikuatkan, kemudian berhenti berbuat maksiat, lalu paksakan diri, minta tolong ke Allah sambil dipaksakan tahajudnya, saumnya,
Pokoknya mengajinya paksakan aja, pakai target. Allah melihat kita bersungguh-sungguh memaksakan diri kita, nanti Allah yang membuat kita mampu. Cari lingkungan yang baik dan terus cari tambahan ilmu. Dengar kisah orang-orang soleh, dengar bagaimana sikap Rasulullah SAW. Plus yang paling penting lagi adalah banyak tafakur, ya. Banyak menyendiri, saya tuh apa ini, kenapa saya begini, ya. Mau apa kalau saya mati, mau bekal saya apa, saya bisa husnul khotimah atau su'ul khotimah kalau begini. Saya ngasih contoh apa kepada keluarga. Dan tafakur tentang diri, tentang mati, tentang nikmat dari Allah, tentang dosa-dosa, itu akan membantu kita menyadarkan diri dan mereposisi diri. Itu kurang lebih, ya. Ingat, jangan sampai su'ul khotimah, ya. Jangan sampai su'ul khotimah, hancur, gak ada apa-apanya kalau kita su'ul khotimah. Nah, begitulah kurang lebih obrolannya. Bagi teman-teman yang menyimak lewat radio, guru kita Pak Kiai Miftah Farid insyaallah sudah ada, Pak Amin? Sudah terhubung. Alhamdulillah, Pak Miftah, silakan. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan iman, istiqomah, dan diberikan kemampuan terus untuk memberi manfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol Pak Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi majlis ini. Engkau pencipta kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang mengumpulkan kami di rumahmu ini. Engkau pula yang kuasa memberikan ilmu yang manfaat. Engkau yang kuasa membuat kami memahami kebenaran-Mu, dan dengan taufik-Mu semata kami bisa mengamalkannya. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin, rugilah kalau kita tidak berdoa, karena kita tidak berdaya, dan Allah yang kuasa atas segalanya. Dan Allah nyuruh kita berdoa, dan Allah senang kalau kita berdoa. Alangkah sombongnya kalau kita tidak minta tolong kepada yang sangat senang menolong. Dan doa tidak doa pasti beda hasilnya. Maaf hadirin, silakan nomor berapa Ustaz? 71. Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 71. Ma qadaka syai'un mislul wahmi. Tiada sesuatu yang dapat memimpin atau menuntun engkau seperti angan-angan atau bayangan yang kosong. Waham ialah tiap-tiap angan-angan
terhadap sesuatu selain daripada Allah, yang berarti angan-angan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Tiada yang dapat memimpin, menuntun kita kecuali seperti angan-angan. Jadi memang kita pasti punya keinginan. Yang jadi masalah adalah keinginan kita ini mendekatkan kita kepada Allah atau menjauhkan dari Allah. Keinginan kita ini membuat kita semakin tawakal atau semakin tidak bersyukur, karena kebahagiaan itu diberikan oleh Allah kepada orang yang qanaah, bukan kepada orang yang banyak keinginan. Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha, ini hadis sahih Muslim ya, qad aflaha man aslama, sangat beruntung, amat sangat beruntung, amat sangat bahagia, sukses orang yang mendapatkan hidayah Islam. Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan, dan Allah memberikan kecukupan. Jadi bukan keberlimpahan rezeki, bukan banyak, tapi cukup. Jadi bahagia itu tidak pada banyaknya, tapi pada cukupnya. Apa artinya sepatu banyak tidak ada yang cukup? Ya, banyak belum tentu merasa cukup, tapi yang cukup pasti cukup. Banyak itu tidak jelas, tapi cukup itu terukur. Nah, sudah jelas dalam hadis riwayat Muslim ini bahwa kebahagiaan itu bukan pada banyak, jumlah yang banyak, tapi kepada kecukupan. Ruziko kafafan. Yang ketiga, Rasulullah mengisyaratkan wa qana'ahullah wa qanna'ahullahu, dan diberikan qanaah, Allah memberikan qanaah kepadanya bima atahu, dari dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Satu, orang itu kalau diberikan Islam udah sangat beruntung. Yang kedua, Allah memberikan rezeki yang cukup, tidak banyak tapi cukup, karena banyak belum tentu cukup. Kalau keinginannya lebih banyak dari jumlah yang banyak itu tetap tidak cukup. Dan yang ketiga, qanna'ahullahu bima atahu, dan dia diberi Allah hati yang puas, merasa sangat senang dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Timbul pertanyaan, oh, orang yang diberikan warujiko kafafan ini adalah orang yang terhormat. Jadi dia tidak mengidam-idamkan apa yang di tangan orang lain, apalagi meminta-minta. Jadi dia dibuat cukup oleh Allah, dan tercukupi tidak hanya di hati dan juga pada fisiknya, sehingga dia tidak merendah, tidak meminta-minta, tidak mengharapkan. Karena kalau tangan sudah terbuka begini ke atas, sudah seperti ini, tangan di bawah mengharapkan, itu mau setinggi apapun pangkat jabatan pasti hina, pasti dia rendah dibanding dengan yang memberinya. Berapa banyak yang sudah sangat kaya, termasuk Hakim Kurang Agung yang kemarin ketangkap, itu sudah kaya, tapi ya begitulah, tidak punya jiwa qanaah di hatinya, sehingga tidak merasa cukup terus. Dan ini merupakan salah satu siksaan, karena orang akan diperbudak dengan apa yang diangan-angankannya. Jadi kalau ingin tahu orang yang diberikan bahagia oleh Allah itu bukan yang banyak uang, tapi yang dia diberikan
cukup batinnya tuh puas dengan pemberian Allah, dan dia tidak, misalkan dia punya handphone, dia tidak pusing dengan handphone kiri kanannya, walaupun handphonenya jadul, dia puas. Dia tidak sibuk dengan, ini keren, itu tidak. Dia tidak sibuk dengan merek, karena dia perlunya segitu dan dia sudah puas. Dulu pernah ada takdir ke Korea, handphone belum seperti sekarang. Diajak ke sebuah pabrik handphone. Nah, diskusi dengan seorang engineer-nya di sana, karena handphonenya itu tidak ada kameranya. Ketika ditanya, kenapa saudara di pabrik handphone pilih handphone tidak punya kamera? Jawabannya sederhana, karena saya pakai handphone untuk saya dengar. Kamera waktu itu masih belum bagus, kamera handphone. Jadi kalau orang sudah sesuai keperluan saja sudah enak. Hati-hati hadirin sekalian, gaji dinaikkan berapapun, kalau tidak punya jiwa qanaah pasti tidak bahagia, karena nanti dia akan ingin lagi. Sekarang nyicil motor bekas, naik gaji ingin motor baru, naik lagi gaji ingin ganti model baru, terus begitu. Padahal keperluan dia bukan merek motor, bukan cc motor, keperluannya terbatas. Makanya ciri orang yang bekal qanaah tuh sangat bisa membedakan antara perlu dan ingin. Kalau ingin ini nafsu banyaknya, bukan tidak boleh punya keinginan, tapi di sana ada nafsu. Nah, orang yang qanaah itu dia puas dengan, dan Allah cukupi betul keperluannya. Ada yang nanya, wah kalau pelajaran Islam seperti ini, Islam gak maju-maju dong. Saudara, rezeki itu Allah yang ngatur. Bukan karena pintar kita dapat rezeki, bukan karena kerja sangat keras, bukan karena kerja cerdas, kerja berkualitas. 5 As itu yang didengungkan di Darut Tauhid, kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja tuntas, kerja ikhlas, itu bukan masalah jumlah rezeki, ini masalah amal soleh. Kita kerja keras sebagai amal soleh, kerja cerdas sebagai amal soleh, kerja berkualitas sebagai amal soleh, kerja tuntas, kerja ikhlas, amal soleh. Perkara rezeki itu urusan Allah, dibukanya kepada siapa saja, kapan bentuknya, jumlahnya, kapan ditahan, kapan diambil, suka-suka Allah saja. Dan itu tidak ada kaitan dengan kepinteran. Banyak yang pinter juga, ya begitulah ya. Itu ada kemarin dokter jadi apa ya, begitulah. Saya tidak mau bicara profesi karena bukan berarti jelek ya profesinya, tapi kata orang ini tidak sebanding dengan gelar doktornya. Berapa banyak itu yang leha-leha juga banyak rezekinya, karena bapaknya kaya dan meninggal mendadak ya. Sudahlah, tidak usah riweuh, mendingan syukuri yang ada. Kalau kita diberikan, punya keinginan boleh, ingin punya rumah boleh tidak? Boleh. Tapi yang memberi rumah itu adalah Allah. Tapi harga-harga sekarang naik. Kalau Allah mau ngasih, Pak, mau harga berapapun pasti terjadi. Kalau Allah tidak mau ngasih, Pak, walaupun kita punya, nggak kebeli aja. Jadi tidak usah panik dengan BBM naik,
Pertama, dari dulu gua naik masih hidup ya, mau hidup. Yang kedua, rezeki dari Allah tuh tidak tergantung BBM naik atau tidak. Di Inggris, negara yang begitu makmur, sekarang tingkat kesulitannya kalau dibaca tuh ya, sangat tidak terbayangkan. Di negara maju sampai mau cari makan saja sulit. Anak-anak di sekolah sampai ngemut permen karena malu, mistingnya itu kosong. Ya, tidak ada yang aneh, sesuka Allah saja, dibuka, ditahan, diambil. Dan bagi kita sama saja semua itu ladang amal. Silakan yang pengen punya rumah, tuh di sana tuh ada rumah-rumah yang bagus di Cipaganti. Saudara tahu bayar listriknya berapa? Gaji 5 juta, listrik 10 juta, cuman setengah bulan kita ngemut listriknya tuh. Paling ngemut kabel di sana. Kan ada itu biasa ngontrak oleh saudaranya, udah daripada ngontrak itu aja, tinggal di rumah saya yang nggak kepake itu besar, senang, pindahlah ke sana. Mulai stres ya nggak, asal bayar aja listriknya. Ternyata listriknya aja setengah gajinya itu. Pindah lagi sekarang ke kontrakannya. Gak usah, tidak usah pengen yang hanya membuat kita letih. Ada pelatihan cepat kaya, pelatihan apa tuh, bagaimana? Ya terserahlah, yang mau ikut boleh. Tapi saya lihat santri ikut pelatihan gitu aja ya, nggak cepet juga ya. Yang agak cepet kayaknya tuh yang ngadakan pelatihannya aja. Itu mah Allah hadirin, bulat hati kita tuh. Ar-Razzaq, Allah yang membuka, yang menahan, melapangkan, menyempitkan, ngambil, Allah. Pada waktunya ada, bekal ada. Pada waktunya sempit, bekal sempit. Pada waktunya diambil, bekal nggak ada. Gak apa-apa, bagi kita semuanya adalah ladang amal. Diberi kita syukur, ditahan kita sabar, diambil kita ridho, nggak ada ruginya. Nanti gimana? Nanti ada lagi hadirin. Maaf ya, jangan tersinggung. Ini kan wajah yang kurang jelas rezekinya, ya kan? Kalau ngandelin gaji, dari dulu sudah wafat ini ya. Berapa banyak yang tidak punya gaji sama sekali?